Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramani Beldik. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu Internet Gateway. Materi yang akan dibahas adalah pengenalan IP Gateway, tahapan konfigurasi, konsep konfigurasi WAN, konfigurasi LAN, konfigurasi NAT. Pengenalan IP Gateway. IP Gateway adalah sebuah perangkat atau titik dalam jaringan komputer yang berfungsi sebagai pintu keluar untuk menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lainnya. Fungsinya, bayangkan Anda berada di dalam sebuah ruangan. Jika Anda ingin mengirim pesan ke orang di dalam rumah, Anda bisa langsung mendatangi mereka. Namun, jika Anda ingin mengirim surat ke orang di luar kota, Anda harus melewati pintu utama dalam dunia jaringan. Gateway adalah pintu utama tersebut. Tanpa gateway, komputer Anda hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat yang berada di satu jaringan lokal yang sama. Kemudian pengenalan IP Gateway. Topologinya ada satu router, satu switch, dan 5 PC. Merupakan salah satu bentuk jaringan LAN sederhana yang sering digunakan untuk pembelajaran dasar jaringan komputer. Dalam topologi ini, router berfungsi sebagai perangkat utama yang mengatur lalu lintas jaringan dan menjadi gateway untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan lain, seperti internet. Router juga biasanya digunakan untuk mengatur IP address, routing, firewall, dan akses internet pada jaringan yang menjalankan sistem pada mikrotik router OS. Kemudian switch. Switch berfungsi sebagai perangkat penghubung yang menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan lokal. Perangkat switch menerima data dari satu perangkat dan meneruskannya ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC, sehingga komunikasi antar komputer dapat berlangsung dengan efisien. Kemudian ada tahapan konfigurasi. Yang pertama ada konfigurasi WAN, menghubungkan router ke internet. Tujuannya agar router memiliki akses ke jaringan luar. Cara mengaturnya pada interface yang mengarah ke modem atau WSP bisa dilakukan secara statik, isi manual, atau dinamis mengaktifkan DHCP client. Yang kedua ada konfigurasi LAN, atau menghubungkan router ke user. Tujuannya agar perangkat lokal, PC atau laptop bisa terhubung ke router. Caranya memberikan IP address pada interface lokal, misal Ether 2. Setelah itu biasanya diaktifkan DHCP server agar komputer user mendapatkan IP secara otomatis. Kemudian yang ketiga, ada konfigurasi NAT. Tujuannya agar perangkat di LAN bisa menggunakan koneksi internet yang ada di WAN. Konfigurasi NAT biasanya menggunakan rule masquerade dengan beberapa parameter utama, yaitu chain, biasanya menggunakan SCR NAT, out interface yang mengarah ke internet atau WAN. Terus yang terakhir ada action. Action biasanya isinya masquerade. Lalu masuk mengkonfigurasi WAN. Caranya itu ada dua cara. Ada cara otomatis dan cara manual. Yang pertama cara otomatis atau DHCP client. Ini adalah cara yang paling mudah karena router akan meminta IP, gateway, dan DNS langsung dari ISP atau modem. Langkah-langkahnya, pertama masuk ke menu IP, terus ke DHCP client, klik tambah plus, pilih interface yang terhubung ke internet, contoh Ether 1, pastikan opsi Add Default Route dan user per DNS bernilai yes. Lalu klik OK, cek statusnya bound, berarti router sudah dapat internet. Kemudian cara kedua, cara manual, menggunakan atau cara statik. Gunakan cara ini jika ISP memberikan informasi IP spesifik yang tidak berubah-ubah. Langkah-langkahnya, pertama pasang IP, masuk ke IP, addresses, klik plus, masukkan IP dari ISP, contoh 192.168.1.2/24 pada interface WAN. Pasang gateway, masuk ke IP, routes, lalu klik plus, isi bagian gateway dengan modem, contoh 192.168.1.1. Lalu pasang DNS, masuk ke IP, DNS, isi bagian server dengan DNS Google. DNS Google itu 8.8.8.8 atau DNS dari ISP.
centang allow remote request. Selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengkonfigurasi WAN. Ada dua cara. Cara pertama ada DHCP dan cara manual. Saya akan mempraktikkan cara DHCP. DHCP itu ada dua. Caranya lewat CLI sama lewat inbox. Akan coba lewat CLI dulu. Pertama kita akan coba cek dulu IP DHCP client terus print. Ini kan udah ada, kita akan coba remove dulu. Terus akan coba tambahin lagi IP DHCP nya. Caranya add interface vector 1 disable no. Akan coba print lagi buat cek ada apa enggak. Nah ini bound berarti udah ada. Terus selanjutnya saya akan coba lewat winbox. Buka dulu winboxnya. Saya akan login lewat address connect. Nah udah masuk, kita ke IP terus ke DHCP client. Yang tadi kita akan coba remove dulu. Cara nambahinnya itu di sini ada klik, tulisannya diklik, terus ininya enter 1, ininya checklist, terus apply. Kalau lihat di status ini udah muncul ya IP address-nya gateway DHCP. Jadi seperti itu cara setting konfigurasi WAN. Kemudian selanjutnya saya akan perhatikan cara yang manual. Cara manual ini ada dua cara juga, ada cara CLI dan cara winbox. Karena saya akan cara CLI dulu. Tadi kan udah ada nih, kita print yang tadi dibikin. 92, 98. Nah, terus kita akan coba print detail. Nah, di print detail ini ada semuanya nih. Kita harus catat, nggak inget-inget IP address-nya, terus gateway ini ya. Kita akan coba remove IP DHCP yang ini dulu nih, yang di atas 1. Remove number 0, enter, terus print, enter. Nah, di cara manual itu ada 3 parameter. Pertama itu ada IP address, yang kedua ada gateway, yang ketiga itu ada DNS. Kita akan coba bikin IP address-nya dulu. Baru dulu IP terus address add address address dengan 192.168.14.35 24 interface sama dengan vector 1 enter. Kita
kita akan coba IP address print. Ini udah muncul. Terus selanjutnya kita akan coba tambahin IP gateway-nya. Caranya itu IP route add gateway sama dengan lihat yang di atas 192.168.18.1. Terus enter. Coba lihat print IP route route print. Ini udah muncul. Lalu kita akan coba set DNS-nya. Caranya itu set DNS Google. Caranya IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Terus enter. Kita udah berhasil ya. Ini kan cara cari, kita akan coba cara di Winbox ya. Nah, kalau udah masuk, kita ke IP, lalu ke addresses. Yang tadi IP kita tambahin, kita coba hapus dulu. Kita akan hapus, tambahin new lagi, baru new, terus IP-nya 192.168.18.35/24. Ya, tuh apply. Terus oke. Kemudian cara nambahin gateway-nya kita ke IP, terus cari namanya routes. Nah, ini udah muncul. Kita akan coba hapus yang kita hapus aja semuanya dulu. Kita akan hapus semuanya dulu. Kita akan coba tambahin yang baru ya. Caranya ke new, terus gateway, kita masukin IP gateway-nya yang tadi. titik 1. Kita apply. Udah muncul. Nah, untuk yang DNS kita ke IP terus ke DNS. Untuk yang servernya kalian tulis 8.8.8.8. Itu apply. Konfigurasi LAN. Pertama, menentukan interface LAN. Pilih port mana di router yang akan digunakan untuk jaringan lokal. Biasanya jika WAN di port 1, maka LAN menggunakan Ether 2 atau seterusnya. Kemudian yang kedua, mengatur IP address secara manual. Anda harus memberi identitas alamat pada router agar dikenali oleh komputer user. Langkah-langkahnya di Winbox. Pertama, buka menu IP, lalu ke addresses, klik tanda plus, masukkan IP lokal, contoh 192.168.10.1/24.
pilih interface arah lokal, contoh Ether 2, lalu klik OK. Kemudian cara ketiga, mengatur DHCP server otomatis untuk user. Agar komputer user tidak perlu setting IP secara manual satu persatu, kita gunakan fitur DHCP server. Langkah-langkahnya, pertama buka menu IP ke DHCP server, lalu klik tombol DHCP setup. Pilih interface LAN, contoh Ether 2, lalu klik next. Kemudian terus klik next sampai selesai. Ini akan mengatur address space, gateway, dan pool IP. Kemudian saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengkonfigurasi LAN. Dalam konfigurasi LAN itu kita harus membuat yang namanya IP address dan DHCP servernya. Kita akan coba buat IP addressnya. Caranya ke IP terus addresses. Nah, untuk IP-nya, untuk cara membuatnya kita akan L terus IP-nya 92.168.88 titik 1. Terus kita taruh di Ether 2. Terus apply OK. Kemudian kita akan buat DHCP server. Caranya ke IP lalu ke DHCP server. Dan di kanan sini ada DHCP setup. Pencet Ethernya kita ke Ether 2, terus next terus. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kan coba lain semuanya dulu. Dan kalau udah tersambung seperti ini, kita coba masuk ke VPC 2-nya. Kita coba show IP-nya dulu. Nah, ini kan nggak ada, kita pindah ke show IP. Ini kan belum ada. Cara nambahin IP-nya itu ketik IP DHCP. Ini udah muncul. Tinggal kita coba tambahin IP di setiap PC-PC-nya. Nah, ini kan udah ada semuanya. Kita kan coba ping ke go.com. Nah, kalau nggak bisa gini, berarti itu namanya kita belum nyambung ke yang namanya NAT. NAT itu apa? NAT itu penghubung antara IP private ke IP public. Lalu ada konfigurasi NAT. Tanpa NAT, komputer jaringan lokal Anda bisa terhubung ke router, tetapi tidak akan bisa mengakses internet. NAT berfungsi sebagai penerjemah agar banyak perangkat di LAN bisa berbagi satu koneksi internet dari WAN. Berikut adalah cara mengkonfigurasikannya. Pertama, buka Winbox, lalu pilih IP firewall. Pilih tabnet di jendela firewall, biasanya tab kedua dari kiri. Lalu tambah rule baru, klik tanda plus warna merah untuk menambahkan ukuran baru. Lalu ke tab general, chainnya pilih sjarnat, lalu out interface-nya pilih yang mengarah ke internet atau sumber internet. Contoh Ether 1.
Ini sangat penting agar router tahu jalur mana yang akan disamakan. Lalu tap action, pada kolom action pilih masquerade. Lalu klik apply, oke. Kita akan mempraktikkan bagaimana cara mengkonfigurasi NAT. Pertama, kalian buka Winbox, terus pergi ke menu IP, lalu firewall, terus ke NAT. Nah, di NAT ini kita akan buat itu baru. Caranya ke new, ini chainnya kita share NAT aja, terus out interface-nya kita pilih yang ether 1, terus kita ke actionnya kita pilih yang masquerade. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.